Halo guys, di video kali ini saya ingin melakukan sebuah unboxing mengenai iPad 7 atau sering disebut sebagai iPad 2019. Jadi ini adalah iPad terbaru keluaran Apple yang paling murah di antara iPad-iPad yang lain, seperti iPad mini 5, iPad Air 2019, sama iPad Pro. Dan ini tuh harganya tuh terjangkau karena dia tuh di bawah 6 jutaan. Ini aku beli dengan harga 5.960.000. Ini aku beli di marketplace dan dia tuh garansi Inter, tapi bisa diklaim di Indonesia ya garansi Internya. Ini tuh aku pilih warna Space Gray dan ini adalah varian termurah, yaitu 32GB Space Gray. Dan kalau misalnya aku lihat di marketplace gitu, kayak di toko hijau, itu warna-warna kayak Space Gray itu paling laris katanya ya. Ini kita bisa melihat dusnya, dia berwarna putih gini dan bagian depannya ada kayak gambar tabletnya dari samping. Ini model boxnya itu mirip sama iPad 6 2018 ya, nggak banyak beda, tapi dari beberapa informasi di internet gitu, kayak dia tuh mempunyai layar yang lebih besar, displaynya juga lebih besar, sama dia tuh ada support untuk aksesoris tambahan dari Apple, yaitu Smart Keyboardnya dengan ukuran 10,2 inch. Jadi kalau kita ingin memakai aksesoris tambahan itu bisa beli di Apple kayak gitu. Jadi ini kayak gini, dusnya ada tulisan iPad di sini sebelah kiri. Di bagian kanan kita menemukan ada tulisan iPad. Di bagian bawah ada logo Apple. Di bagian atas juga ada logo Apple. Di bagian belakangnya kita bisa melihat ada tulisan 32GB iPad 7th Generation Wi-Fi. Jadi ini adalah varian termurah, yaitu Wi-Fi only. Dan ini adalah warna Space Gray. Ini ada serial numbernya juga, sama ada kodenya itu dari LLA. LLA itu dari Amerika Serikat ya. Jadi ini tuh garansi Inter, bukan punyanya Indonesia gitu. Oke. Langsung saja akan kita unboxing. Jadi ini sudah ada kayak sobekannya gitu. Mari kita akan langsung aja sobek. Oke. Kita akan langsung saja unboxing. Jadi buat informasi aja, dia itu hanya memiliki dua varian memori internal, yaitu 32 dan 128. Yang 128 itu dia tuh 7,4 juta kalau aku cek di marketplace gitu. Ini kayak gini guys, Space Gray-nya. Dia tuh Space Gray-nya tuh jauh lebih gelap daripada iPad-iPad yang model lama ya. Kayak misalnya iPad Air 1, iPad Air 2, dia tuh kayak lebih gelap ininya. Kalau yang lama kan dia cenderung Space Gray tapi nggak segelap ini gitu. Oke, kita menemukan buku panduan di sini. Seperti biasa guys, iPad cuma gini doang sih, buku panduan sama stiker Apple yang model transparan. Cuma gitu doang sih, sama ada kabel data, dia tuh masih menggunakan lightning cable yang tentunya ya biasa aja sih guys, kayak gini. Dan adanya adapter charger dari iPad 7 ini. Ini modelnya kotak guys, karena ini dia tuh internasionalnya punyanya Amerika, jadi dia modelnya kayak gini. Kalau ZPA dia tuh 3 kaki, alias ZPA itu bisa dari negara Hong Kong ataupun Singapura gitu, sama Malaysia juga ya, dia 3 kaki. Tapi kalau Cina, Jepang sama Amerika dia tuh kayak model 2 kaki tapi gepeng gini guys. Itu nggak masalah sih kalau menurutku, karena memang itu cuma region doang. Kalau pakai T juga sama aja. Ini adalah barangnya, kalian bisa melihat di sini. Kita akan langsung aja kletek ya dari iPad 7 ini. Mantap guys. Oke, jadi ini ada iPad-nya di sini guys. Depannya berwarna hitam. Jadi mantep banget kalau dilihat gini. Oke guys, kita akan bahas di bagian fisiknya ya. Kita akan bereskan dulu dari kelengkapannya ini, oke? Oke guys, setelah aku beresin dari kelengkapannya itu, ini kita bisa melihat dia itu modelnya seperti ini kurang lebih. Ini kita akan bahas dulu di bagian depan. Ini ada kamera depan, ukurannya itu 1,2 megapiksel dengan maksimal perekaman di 720p di 30 fps. Ini ada
layarnya, displaynya yang berukuran layar 10,2 inch dengan resolusinya tuh 1620 kali 2160, dan dia itu memiliki rasio layar 4:3, dan dia itu menggunakan tipe layarnya itu IPS LCD, alias dia tuh masih tetap retina display ya. Di bagian bawahnya ini ada Touch ID alias home buttonnya juga, dia itu masih menggunakan fingerprint yang generasi pertama, yang berbeda sama iPad Air 2019 sama juga iPad mini 5, dia itu sudah Gen 2. Di bagian kirinya kita menemukan ada kayak 3 bulut-bulutan itu untuk ditancapin ke aksesoris keyboardnya khusus untuk iPad 2019. Di bagian atasnya kita menemukan ada lubang jack audio 3,5 mm jack, sama ada tombol power seperti sini. Di bagian kanannya kita menemukan ada volume control up dan down gini di bagian kanannya. Di bagian bawahnya kita menemukan ada speaker, 2 speaker sama ada port lightning cable di sini. Di bagian belakangnya kita menemukan ada mikrofon di sini guys. Dia tuh ciri khas banget kalau yang baru dari Apple yang sekarang itu. Dia tuh kayak mikrofonnya itu ada ganda gini, ada 2 di sini sama di atas. Nah, tapi mikrofon tuh dia tuh modelnya tuh beda karena dia tuh kayak titik gini guys. Kalau kalian lihat titiknya ini kayak ciri khas banget di iPad 2019 ini sama iPad baru-baru gitu. Umumnya iPad yang baru dia tuh kayak mikrofonnya tuh kayak titik gini. Di bagian belakangnya kita menemukan kamera belakang, ukurannya itu 8 megapiksel dengan maksimal perekaman di 1080p di 30 fps. Ini ada logo Apple. Di bagian bawahnya ini ada tulisan iPad. Oke guys, kita nyalakan iPad ini untuk pertama kalinya. Oke, ada logo Apple. Ini garansinya tuh masih non aktif ya guys ya. Jadi kalau kalian tuh beli, itu dia tuh masih bener-bener garansinya tuh belum jalan. Ada limited warranty, bisa dicek di serial numbernya. Nah, ini ada hello gini guys. Gini kita akan setup dulu sampai ke tampilan home ya. Oke guys, jadi ini sudah aku buat iPad-nya ke tampilan home. Jadi kita bisa melihat di sini dia itu ada informasinya di general about iPad 7 TH generation, tapi belum ada limited warranty guys ya. Jadi limited warranty ini baru muncul kalau kita sudah kasih di sini Apple ID-nya sama sudah masukin ke iCloud, baru dia tuh muncul limited warranty-nya. Tapi ini tuh kalian bisa melihat software versionnya tuh benar-benar original banget, yaitu di iPad OS 13.2. Nah, tapi sebenarnya sekarang tuh kalau per tanggal sekarang Mei 2020 dia itu iPad OS 13.4.1 guys ya. Jadi dia itu memerlukan memori 2,92 GB. Jadi ya mesti diupdate sih guys, tapi nanti dulu biar aku tunjukin ke kalian bentar. Jadi di iPad OS ini ada beberapa fitur tambahan, yaitu seperti wallpapernya lebih baru tentunya. Kalau aku sih suka yang warna biru. Sama di iPad OS 13 ini tuh ada dark mode juga, tapi aku suka yang terang gini guys biar lebih jernih gitu kalau ngelihat. Kita akan bahas dulu mengenai spesifikasinya, dia itu mirip seperti iPhone apa. Jadi sebenarnya untuk dari perbedaannya sendiri iPad 6 dan iPad 7, dia itu cuma bedanya itu yang pertama bisa support untuk wireless keyboard, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu memiliki display dan resolusi layar tuh yang jauh lebih bagus dan jauh lebih besar, yaitu 10,2 inch. Yang sebelumnya itu kan iPad 6 itu kan 9,7 inch. Itu aja sih. Sama dia tuh sama-sama bisa support Apple Pencil. Jadi itu persamaan yang baik. Dan juga ini ada perbedaan satu lagi guys. Yang perbedaan yang terakhir itu dia itu memiliki RAM 3 GB. Kalau iPad 6 2018 dia itu hanya memiliki RAM 2 GB. Sebenarnya ini chipsetnya juga sama, memiliki chipset A10 Fusion yang nggak di-upgrade sama Apple. Aku juga heran sih sama Apple, kenapa nggak di-upgrade dulu untuk chipsetnya kan. Padahal kan dia kan tahunnya lebih baru juga, tapi kok kenapa nggak di-update untuk chipsetnya kan.
Oke, kita akan bahas mengenai fingerprintnya. Dia itu menggunakan fingerprint Touch ID generasi pertama, jadi lumayan responsif sih karena memang dia itu kan iPad terbaru juga ya. Dan juga jika dibandingkan dengan iPad mini 5 dan iPad Air 2019, kalau iPad mini 5 dan iPad Air 2019 kan dia itu memiliki chipset A12 kan. Nah, A12 itu mirip sama iPhone XS, XS Max gitu. Jadi pasti tetap lebih ajiban ataupun lebih kenceng, lebih keren di spesifikasinya iPad mini 5 sama iPad Air 2019. Tapi untuk pemakaian sehari-hari ataupun untuk di rumah aja seperti sekarang ini di tengah pandemi, ya nggak apa-apa sih pakai iPad ini, masih juga worth it. Dan kalau aku lihat secara langsung dari layarnya ini, dia itu masih soft banget dan enak gitu. Dan untuk aksesibilitasnya sendiri buat buka tutup aplikasi, dia juga tergolong masih enak karena ini adalah iPad terbaru juga, jadi nggak mungkin Apple tuh ngerilis perangkat yang sudah seperti iPhone 7 chipsetnya dan lain-lainnya, tapi overall dia tuh masih layak banget untuk dipakai. Dan layarnya tuh juga besar dan nyaman banget kalau aku lihat seperti ini. Pegangannya juga enak, dia tuh berbobot 400 gram lebih dan memiliki kapasitas baterai itu 8827 mAh, yang kurang lebih itu nggak jauh beda sama iPad pada umumnya ya, jadi nggak terlalu banyak diganti gitu untuk kapasitas baterainya. Dia bisa bertahan lama juga. Dan ngomong-ngomong soal kameranya, nah kameranya ini guys nggak di-upgrade sama Apple gitu. Dari iPad 6 generasi sebelumnya, dari iPad 7 ini, dia itu juga spesifikasi video perekaman sama foto megapikselnya dia itu nggak di-update sama Apple. Di kamera belakangnya ini juga ada untuk live foto, kayak ada pergerakan gitu di foto. Ini adalah hiasan, kita akan foto seperti biasa. Nah, ini adalah hasil dari kamera belakang. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana. Aku akan tampilkan di sini kamera belakangnya. Dan ini adalah kamera depan. Kayak gini guys. Ini aku merekam seperti biasa menggunakan iPhone SE. Ini juga ada live foto di kamera depan. Kamera depannya ini 1,2 megapiksel dengan maksimal perekaman di 720p di 30 fps. Ini ada flash kamera, gini jadi seperti biasa guys, kayak gini hasilnya. Aku akan selfie dulu guys. Ini adalah hasil dari kamera depan. Cukup oke sih kalau buat zoom ataupun buat streaming gitu, dia juga masih oke sih, masih cukup jelas gitu sih. Jadi kesimpulannya adalah iPad 7 ini tuh cukup worth it untuk dibeli bagi kalian yang ingin menghabiskan waktu di rumah aja dengan hiburan-hiburan menggunakan iPad, nonton YouTube, nonton streaming film, atau menonton drama Korea juga di Netflix juga dia bisa enak banget karena layarnya itu juga soft banget di mata. Selain itu juga dia tuh memiliki layar yang besar, kapasitas baterainya juga besar. Dan kalau kalian mau aku untuk buat video reviewnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang request untuk buatin video review, aku akan buat video reviewnya lagi ya guys. Sekian dulu dari videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke guys, see you.